Shalom, kurang semangat pasti ini. Shalom anak muda. Gimana kabarnya? Sudah lama gak ketemu ya? Kangen pasti ya, kangen sama teman-teman, kangen sama kakak-kakak di sekolah minggu. Ayo kita mari tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada, stay at home. Meskipun di rumah, kalian harus rajin bantu orang tua kalian, dan jangan lupa rajin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, rajin doa ya. Let's pray. Kalau kita mulai kebaktian kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang sungguh baik. Kami boleh saling bertemu meskipun lewat media Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas, hadirat-Mu yang tidak bisa dibatasi apapun. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menyembah Engkau, kami mau buka hati kami Tuhan. Terima kasih buat sepanjang hari ini yang Tuhan sudah berikan buat kami. Mungkin kami sering kali melupakan kebaikan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengingat segala kebaikan demi kebaikan yang sudah Kau berikan. Kini kami mau menyembah Engkau, kini kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami percaya ketika kami membuka mulut kami, menaikkan pujian kepadamu, kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan, hadirat-Mu kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkaryalah Roh Kudus di setiap kami, di tempat kami yang berbeda-beda tempat, tapi kami percaya hadirat-Mu sama-sama kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami syukur, Bapa, haleluya, amin. Mari siapkan hati kita, naikkan pujian Bapakku datang. Nyatakan dengan rasa yang rindu, nyatakan dengan hati yang siap untuk memuji Tuhan, menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau peliharaku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Oh, di hidupku. Dengan segenap hati mari katakan, Bapakku datang
menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kami yakin Tuhan Kau hadir. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya. Let's pray, katakan haleluya. Oh, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari sembah Tuhan lebih lagi, katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Mari sembah Tuhan. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau yang hebat. Haleluya. Mari anak muda, jangan ada yang berdiam diri. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan. Dia yang ingin menginginkan engkau. Mari buka suaramu, mari angkat suaramu. Dia ingin mendengarkan pujianmu, dia ingin mendengarkan suaramu. Haleluya. Oh, sungguh Kau hebat. Kami memuja-Mu Tuhan, kami muji nama-Mu, sebab Kau layak, sungguh layak. Haleluya. Kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Tuhan. Kami rasakan ketenangan. Haleluya. Oh,
Biar nama-Mu saja yang kami tinggikan Tuhan. Tidak ada nama yang lain Tuhan. Biarlah setiap lidah, biarlah setiap lutut bertelut mengaku bahwa hanya Engkau Allah yang hidup. Di masa yang sulit ini Tuhan, kami tetap percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Engkau tetap menggandeng tangan kami, Engkau tetap menyatakan kebaikan-Mu dalam setiap detik kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau memuja Engkau lebih lagi. Kini kami memasyurkan Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Gairahkan kami untuk memuji Engkau. Berikan hati kami penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena ketika kami bersyukur, ketika kami bersukacita, kami boleh merasakan lebih lagi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan segalanya kepada-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ada sukacita hari ini? Tuhan sungguh baik buat setiap kita, amin. Dia tidak pernah gagal melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita. Dia Allah yang sudah berjanji dan akan menempati semua apa yang sudah dijanjikan buat setiap kita, amin. Ayo kita semangat memuji Tuhan, jangan loyo. Kalau loyo badannya digerak-gerakin dulu, olahraga dulu. Amin. Kalau nyanyi dengan senyum, amin. Dengan sukacita kita memuji Tuhan. Yuk. Ajar kami berdiam memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Oh. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah hidupku. Katakan hidupku. Dan hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan mulutku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Lebih lagi katakan ajarku berdiam. Hey. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku
menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat hati-Mu. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Dia sungguh baik, amat baik dan teramat baik. Amin. Mari siapkan hati kita, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lewat firman-Mu. Ajar kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau buka telinga kami, kami mau buka mata pikiran, mata kami Tuhan. Sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Kami tidak sanggup tanpa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Jauh sampai kedalaman hati kami Tuhan. Melebihi siapapun orang yang terdekat kami. Hanya Engkau yang tahu kedalaman hati kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Kuatkanku, sempurnakan, cari karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia, kami mau setia, percaya rancangan-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar, segalanya mungkin bagi-Mu. Kau Allah yang sanggup. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh masa apapun Tuhan. Meskipun masa kering, masa yang kelam Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh itu Tuhan. Kami tetap percaya kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bangkitkan iman kami Tuhan, bangkitkan rasa percaya kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu menggandeng kami, bahwa Engkau Allah yang selalu menopang kami, bahwa Engkau Allah yang selalu menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman itu masuk dalam hati kami, termeterai dalam hati kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan firman itu berlalu begitu saja. Kami sungguh butuh firman-Mu Tuhan di masa ini Tuhan. Kami sungguh butuh firman-Mu Tuhan untuk memberkati orang tua kami, untuk memberkati teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan. Sebab kami dipilih untuk menjadi alat berkat-Mu Tuhan. Persenjatai kami dengan firman-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami hanya bisa hidup tanpa oleh karena firman-Mu Tuhan. Kami hanya bisa hidup oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami ya Yesus. Pakai hamba-Mu Tuhan yang akan berbicara Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu Yesus. Sampaikan isi hati-Mu buat anak-anak di tempat dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang ketahui kebutuhan mereka, Engkau yang ketahui pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau dengar kesah kami Tuhan. Engkau yang dengar segala pergumulan kami Tuhan. Kami percaya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan saat hari ini ya Bapa, kami boleh Tuhan duduk di bawah kaki-Mu. Mari ya Tuhan, Roh Kudus, kami undang Engkau. Roh Kudus, Engkau yang mempersiapkan setiap tanah hati kami ya Tuhan, telinga kami, pikiran kami. Biar firman ini Tuhan, boleh Tuhan bertumbuh 30, 60 kali lipat Tuhan, bahkan sampai 100 kali lipat dalam hidup kami. Dan biar lewat firman ini nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom semua teman-teman, saudara, adik-adik sekalian. Kangen deh rasanya, lama gak ketemu ya. Hari ini firman Tuhan akan saya bagikan di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ke 10. Semua pasti sudah gak asing lagi dengan ayat ini. Tapi
pagi hari ini. Mari kita sama-sama mau baca ya. Zakeus. Lukas 19 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Di firman Tuhan ini, ayat yang pertama sampai ayat pertama ini kan ngomong ya teman-teman ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang namanya Zakeus, kepala pemungut cukai. Dan ia orang yang kaya katanya firman Tuhan. Nah, ia berusaha untuk melihat orang apa sih Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak dan badannya ini pendek teman-teman. Nah, oleh karena itu Zakeus ini berlari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat situ. Sekedar latar belakang aja teman-teman. Zakeus ini orang yang kaya. Dari mana kekayaannya? Dia ini bekerja buat pemerintahan Romawi. Dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Nah, setiap orang teman-teman, adik-adik sekalian, yang tidak bisa bayar pajak, pajaknya itu berbunga. Berbunga. Dari harusnya bayar berapa, jadi bayarnya banyak sekali. Sehingga banyak orang-orang sesamanya Israel itu tidak senang sama pemungut cukai. Lah, dia ini kaya. Firman Tuhan bilang orang yang sangat kaya. Kalau orang dunia bilang, kamu punya uang banyak, kaya raya, kamu pasti bisa memiliki semuanya. Kamu bisa punya teman, kamu bisa punya mobil, bisa punya harta yang berlimpah. Tapi loh teman-teman, firman Tuhan hari ini bilang begini. Dia kaya, tapi dia ini tak disukai sama semua orang. Dia punya semuanya, tapi tidak ada orang yang mau dekat sama dia. Dia kesepian, dia tidak punya teman. Sama seperti akhir-akhir ini. Mungkin kalian punya banyak tabungan, punya banyak uang. Tapi loh, di tengah-tengah kondisi seperti ini, uang itu tidak bisa menyelamatkan kita. Uang itu tidak bisa memenuhi semua yang kita mau, yang kita butuhkan. Banyak orang akhir-akhir ini penghasilannya berlimpah, punya karir yang luar biasa. Saya banyak melihat di YouTube ada salah satu YouTuber terkenal sekali. Tapi subscribernya itu banyak jutaan, tapi dia tuh dia tuh ngomong, kalau saya ini setiap malam saya tidak bisa tidur. Saya butuh minum yang namanya melatonin. Supaya apa? Supaya saya ini bisa tidur nyenyak. Setiap hari saya ini terlalu cemas terus. Saya ini takut. Takut apa? Viewersnya di YouTube itu menurun. Soalnya YouTube itu kan semakin banyak yang nonton, viewersnya makin banyak. Banyak juga pemasukannya. Dia cemas setiap hari, hidup dalam ketakutan. Tidak bisa tidur, tidak nyenyak tidur itu. Tapi dia gelisah. Lah, ya ini teman-teman. Uang itu tidak bisa memberikan damai sejahtera di hati. Uang itu tidak bisa memberikan
semua yang kita mau. Sama seperti Zakheus ini. Ketika Zakheus ini mengalami dalam keadaan yang depresi mungkin, saya coba berhayal ya teman-teman ya. Dia mungkin sendirian, sepi, tidak punya sapa-sapa. Terus tiba-tiba dia dengar ada Tuhan Yesus yang lewat hari itu. Dia merasa sukacita. Dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah raja. Dia bisa melakukan banyak hal yang luar biasa. Ketika dia dengar nama Yesus itu ada damai di hatinya. Dia cepat-cepat cari tahu siapa sih Tuhan Yesus itu. Tapi sekali lagi, waktu dia mau cari Tuhan Yesus, dia ini mengalami kendala. Karena banyak sekali orang-orang itu yang datang ingin lihat Tuhan Yesus, ingin ketemu Tuhan Yesus. Dia tidak bisa ketemu Tuhan Yesus, badannya pendek. Nah, ini berbicara tentang apa teman-teman, adik-adik sekalian? Ini bicara tentang pergumulan, tantangan dalam hidup. Saya percaya ya, akhir-akhir ini nih, kita nih pasti ada yang banyak yang mengalami namanya tantangan, kesulitan-kesulitan. Mungkin yang sekolah, merasa sebentar lagi aku mau kuliah, tapi kok ada kejadian kayak gini, terus ya apa sekolahku, masa depanku gimana? Lah tertunda, umurku terbuang dengan sia-sia. Yang punya kerjaan, yang punya toko, mungkin tokonya harus tutup, tidak bisa buka. Yang hari ini mungkin banyak yang di PHK dan lain sebagainya. Ini semua tantangan-tantangan. Ini semua ini pergumulan-pergumulan. Nah, tapi apakah kita mau mengalah dengan pergumulan ini? Lah, Zakheus ini dia nih dikatakan apa di ayat yang ketiga? Ada kata, ia berusaha. Walaupun dia nih banyak tantangan yang menghimpit dia, tapi dia tuh berusaha. Berusaha untuk apa? Berusaha untuk mencari Tuhan Yesus, untuk melihat Tuhan Yesus. Bahkan dia tuh dikatakan apa? Ayat keempat, dia lari, dia manjat pohon demi cari Tuhan Yesus. Pagi hari ini, kalau kalian ada masalah, ada galau, semua orang pasti ada galau. Saya pun tidak lepas dari galau teman-teman, adik-adik. Kalau kita punya galau, sama seperti Zakheus, ayo kita jangan menyerah sama galau kita, jangan kita menyerah dengan persoalan kehidupan kita. Kita lari, kita cari Tuhan, kita berdoa, cari wajahnya, cari hadirat Tuhan. Seperti dengan Zakheus ini, dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu sampean, lidah tak bertulang, sorry. Maksudnya teman-teman, adik-adik sekalian yang saya sayangi, kasihi, yang cantik, cakep, semua ya, semua lengkap. Rendah hati, suka menabur, dan lain sebagainya. Nah, saya tuh dapat kata-kata ini. Sebentar ya. Kesukaran atau tantangan itu anggapan sebagai sebuah kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat mencari Tuhan. Waktu saya merenungkan firman ini, saya tuh sempat bingung ya. Maksud saya pingin lebih mengenal lagi firman ini lebih dalam. Saya tanya sama Tante Evelyn. Tante Ev itu kasih ayat saya begini. Kita buka ya. Dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya tuh nangkapnya tuh kayak gini. Kalau kita nih cari Tuhan, Tuhan itu tidak akan menjauh dari kita. Malah saat kita nih sungguh-sungguh kita nangis mencucurkan air mata cari Tuhan. Tuhan itu malah datang mendekat sama kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Justru kita ini loh yang seringkali jauh dari Tuhan. Cari Tuhan. Kalau hari ini punya masalah di toko atau di kerjaan, di kuliah, di sekolahan, tetap berusaha. Do your best. Sisanya itu serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan ambil alih. Percayakan sama Tuhan. Tuhan yang akan take control semuanya. Bahkan kan ada yang dibilangin kan, ora et labora.
bekerja sambil berdoa. Jadi apapun masalahmu hari ini tetap bekerja sungguh-sungguh. Lakukan seperti biasanya. Lakukan extra mile bahkan kalau perlu. Cari, bekerja sungguh-sungguh, cari Tuhan. Tuhan itu pasti akan tolong kita. Tuhan itu pasti akan mengangkat kita. Bahkan di ayat yang ke-7 itu dia ngomong begini. Di Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpah-limpahnya. Bahkan firman Tuhan itu rindu, supaya kita semua yang sudah jauh nih cari dekat sama Tuhan lagi. Firman Tuhan ini rindu supaya apa? Di tengah masalah seperti ini kita nih tidak fokus sama diri kita sendiri, masalah kita sendiri. Kita malah tetap melayani Tuhan, cari Tuhan. Kalau hari ini kalian ada teman-teman mungkin yang merasa kesepian, merasa sendirian, telepon mereka, ajak doa bersama. Ajak mereka untuk streaming online bersama, beribadah bersama. Semua yang kalian tabur itu tidak ada yang sia-sia. Tuhan rindu jiwa-jiwa ini kembali datang kepadanya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi apa, teman-teman semua, kalau kita punya masalah hari ini, sungguh-sungguh ayo cari Tuhan, kejar Tuhan, cari terus wajahnya. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari cerita Zakeus ini dibilang begini. Ayat yang kelima, Lukas 19 ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus. Nah, ada kata harus, berarti harus, perintah, harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, poin yang kedua yang kita bisa pelajari dari cerita Zakeus ini apa? Apapun yang kita perbuat ini ya teman-teman ya, adik-adik ya. Pasti ada saja celahnya di hadapan orang lain. Pasti ada buruknya, weleknya itu pasti ada. Padahal kita ini berusaha yang terbaik yang kita bisa, tapi ada saja yang buruk. Sekali waktu, saya masih ingat, waktu masih awal-awal saya kuliah, awal-awal saya kenal Roh Kudus, saya begitu dijamah Roh Kudus waktu itu, saya berapi-api, saya sungguhan, saya punya komitmen bahwa saya mau hidup sungguh-sungguh buat Tuhan. Saya mulai tidak nyontek lagi. Setiap kali diajak bolos sama teman-teman saya tuh selalu nolak. Karena saya tahu hidup saya ini buat Tuhan. Tuhan itu melihat hidup saya. Jadi saya tuh sungguh-sungguh mau buat Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Lah, ini kan bukan hal yang buruk. Ini hal yang benar. Tidak nyontek, tidak bolos, tidak belajar sungguh-sungguh. Tapi gara-gara itu, teman-teman saya itu malah tidak senang sama saya. Malah mereka tuh apa? Mereka jauhin saya, tinggalin saya. Bahkan mereka tuh apa? Saya nih ber-13 satu grup, mereka punya grup sendiri lagi tanpa saya. Waktu saya tahu tuh jujur saya tuh sedih sekali. Tapi satu doa sama Tuhan. Tuhan, Engkau tahu yang aku buat ini sungguh-sungguh buat Engkau. Aku mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Dan Tuhan itu baik. Saya tidak dibiarkan sendirian. Saya punya teman-teman yang luar biasa. Teman-teman di tempat ini, di Youth Kaum Muda. Saya merasa diterima, saya punya keluarga di sini. Saya bertumbuh dengan luar biasa juga. Dan sungguh Tuhan itu tidak pernah berhutang sama anak-anaknya, teman-teman, adik-adik. Waktu saya mulai lulus kuliah S1, awal-awal saya mulai lulus kuliah,
mulai sibuk-sibuk, teman-teman saya ada yang daftar kerja di sini, di sana, di sini, di sana, dan lain sebagainya. Tuhan itu luar biasa, tiba-tiba teman-teman saya yang ninggalin satu, mereka datang satu persatu ke saya. Saya ini enggak tahu, mereka tiba-tiba datang. Ada yang curhat soal masa depannya, ada yang curhat soal baru diputusin pacarnya, ada yang curhat soal papa mamanya yang mau cerai. Saya tuh merasa heran. Loh siapa saya ini? Saya ini enggak ngerti apa-apa. Saya ini enggak tahu apa-apa. Cuma saya ini mau hidup buat Tuhan sungguh-sungguh. Dan mereka itu datang sama saya. Dan bahkan saya itu bisa, ya sekali lagi bukan karena saya pintar atau saya hebat. Kita bahkan bisa berdoa bersama-sama, saya mendoakan buat mereka. Mereka itu bisa percaya, bahkan bisa ngomong sama saya. Waktu saya ada masalah ini, Aaron, nama kamu yang pertama yang aku ingat. Aku cari kamu yang pertama. Loh padahal saya ini loh, waktu semester-semester itu saya tuh ditinggalin sama mereka. Tapi at the end mereka cari saya. Saya tuh merasa Tuhan itu wow luar biasa, ajaib. Jadi gak usah takut teman-teman. Apapun yang teman-teman adik-adik lakukan hari ini, tetap lakukan buat Tuhan. Mungkin ya kita lakukan pasti ada ajaib buruk di hadapan orang. Tapi lakukanlah semua itu buat Tuhan, bukan buat manusia. Jadi poin yang pertama tadi dari cerita Zakeus kita belajar apa? Masalah ini adalah kunci buat cari Tuhan, buat dekat sama Tuhan. Yang kedua, jangan hidup berdasarkan manusia, apa yang manusia lihat, apa yang manusia harapkan. Tapi hiduplah berdasarkan buat Tuhan. Terus yang ketiga yang kita bisa pelajari dari cerita ini adalah ayat yang ke-8. Lukas 19 ayat yang ke-8. Dibilang begini. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, kayak waktu saya baca ayat ini, sampai ini saya baca, saya ini merinding ya teman-teman, adik-adik ya. Soalnya apa? Saya ngelihat bahwa ketika Zakeus ini ketemu Tuhan Yesus, hidupnya itu berubah. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, waktu saya masih kuliah, waktu saya ketemu dengan Tuhan Yesus, waktu saya dijamah sama Roh Kudus, hidup saya ini sungguhan berubah. Saya yang dulunya suka marah, jadi lebih sabar. Orang yang suka yang cepat-cepat tergesa-gesa istilahnya, bisa lebih santai, istilahnya itu lebih woles lah. Terus saya yang orangnya, ya banyak hidup saya sungguhan dirubah oleh Tuhan. Suka marah, jadi Tuhan itu buat saya itu mudah mengampuni. Hidup saya itu sungguhan berubah. Sama seperti kalian. Tuhan rindu dekat sama kalian. Kalau kalian ketemu Tuhan Yesus, ketemu dengan Roh Kudus, hidup kalian tuh akan dirubahkan. Saya nggak tahu, Kak Aaron nggak tahu bakalan seperti apa. Tapi percaya, rancangan Tuhan itu yang terbaik. Masa depan yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat kalian. Tak pernah mengecewakan. Oke? Jadi 3 hal yang kita bisa pelajari dari Zakeus. Yang pertama, kesukaran atau masalah adalah kesempatan buat dekat sama Tuhan. Yang kedua, hiduplah untuk mencari perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan melihat pemandangan dinilai oleh manusia. Yang ketiga, perjumpaan pribadi dengan Yesus mengubahkan setiap kehidupan kita. Ya, 3 poin ini yang saya Kak Aaron dapatkan dari sharing pagi hari ini. Saya mau ngajak kita sama-sama berdoa, kita nyanyi sebuah lagu pujian yang lama tapi sungguh memberkati saya khususnya ya akhir-akhir ini. Mari kita pejamkan mata.
Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama dari awal ya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari ya Roh Kudus, Kau bawa setiap kami ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, untuk mengalami Engkau lebih lagi Tuhan,
merasakan kehadiran-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan di tengah-tengah masa-masa hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kesendirian kami ya Bapa, Kau hampiri setiap kami, Kau berjumpa dengan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan mengalami pengenalan pribadi akan Engkau. Lebih daripada sebelumnya, lebih daripada orang-orang yang pernah katakan Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Bye. God bless you. See you.